Oke, kembali saya jelaskan sehubungan dengan hari ini kita sosialisasi terkait aplikasi mobile, di mana aplikasi mobile ini fiturnya bisa membuat tabungan, deposito, kalau di koperasi itu ada simpanan berjangka, lalu pengajuan pinjaman secara online. Lalu kita ada digital signature dan eKYC yang bisa terhubung ke data Dukcapil dan kita bekerja sama dengan Peruri. Lalu nantinya anggota bisa melakukan transfer sesama anggota, lokal loop Pak ya Bu. Jadi bisa transfer antar anggota maupun ke bank lainnya nanti. Lalu ada fitur namanya loyalty program, point dan cashback. Jadi nanti bisa juga pihak koperasi melakukan promo, misalkan setiap ada pengajuan deposito atau simpanan berjangka, bonus poin sekian. Di mana poin-poin ini dikumpulkan oleh pihak para anggota yang gunanya bisa digunakan untuk transaksi PPOB, misalkan mau beli pulsa 100.000, kalau poinnya cukup itu bisa. Jadi ini bisa menjadi bahan promo pihak koperasi kepada calon anggota sehingga bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu dengan aplikasi mobile ini bisa melakukan top up OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan beberapa e-commerce. Di kami juga ada fitur agent. Ini kalau di bank itu kayak Briling ya kalau nggak salah. Jadi di mana para anggota itu bisa berfungsi sebagai perpanjangan tangannya pihak koperasi. Jadi dia bisa setor dan tarik melalui agent. Lalu nantinya pihak koperasi bisa kerjasama dengan beberapa merchant sehingga bisa melakukan pembelanjaan menggunakan QR code. Lalu untuk top up saldonya para anggota di koperasi itu bisa dilakukan top up melakukan virtual account. Saat ini kalau nggak salah koperasi sudah terhubung dengan virtual account Permata. Jadi nantinya para anggota yang sudah melakukan registrasi menggunakan aplikasi mobile itu otomatis akan terbentuk virtual account sehingga bisa di top up dari bank manapun. Lalu selanjutnya ada credit scoring yang tadi saya sudah jelaskan, di mana ini membantu pihak koperasi untuk melakukan analisa. Lalu ada fitur yang tadi saya sampaikan, ada KYC dan digital signature, di mana dilakukan pencocokan data anggota dengan KTP dan Dukcapil. Apakah data ini sesuai atau tidak? Lalu terbentuk tanda tangan dan dokumen pada saat pengajuan pinjaman, di mana nanti akan dilampirkan di surat perjanjian pinjaman. Makanya penting dan sebagai catatan untuk rekan-rekan nanti yang membantu untuk melakukan sosialisasi ke rekan-rekan lainnya, di mana bahwa pada saat melakukan registrasi aplikasi mobile ini, penting datanya sesuai KTP dari segi penulisan, jangan sampai typo, lalu tempat dan tanggal lahir yang diharapkan memang harus sesuai dengan KTP. Kenapa? Karena pada nantinya terjadi pencocokan data melalui Peruri akan terjadi penolakan. Itu yang sering terjadi gitu. Misalkan di KTP ada namanya Muhammad Satrio, contoh, lalu dia tulisnya M Satrio, sehingga itu tidak cocok gitu. Jadi memang sangat penting diinformasikan ke rekan-rekan lainnya bahwa data sangat harus sama dengan KTP. Lalu proses onboardingnya sendiri, di mana para anggota nanti, calon anggota melakukan download aplikasi sumber isi kita, melakukan registrasi, di mana nanti anggota, mungkin dari beberapa teman-teman sudah coba melakukan registrasi, tahap-tahapnya mungkin kurang lebih sudah tahu, di mana nanti mendapatkan OTP ini akan diinput, lalu ada melengkapi data KYC, lalu nanti mungkin ada beberapa rekan-rekan juga
menerima pesan menunggu approval atau menunggu aktivasi gitu ya. Di mana itu nantinya akan dilakukan oleh pihak koperasi melakukan persetujuan. Jadi nanti data itu sudah di-input oleh para anggota, lalu nantinya dilihat oleh pihak koperasi, oh benar ini karyawan PLNT, oh ini karyawan dari region berapa gitu ya. Oke, ini sesuai, dilakukan approval. Lalu setelah itu, setelah aktif baru anggota bisa melakukan transaksi. Ada juga fitur pengajuan pinjaman, di mana nanti ini bisa membantu pihak koperasi mengengage atau merich anggota-anggota yang areanya jauh gitu ya. Kalau yang tadi saya bilang umumnya kan kita datang ke cabang melakukan pinjaman, atau marketing datang ke cabang, marketing datang ke anggota lalu menawarkan pinjaman. Sehingga kalau nanti sudah daftar di aplikasi ini, di mana anggota bisa melakukan pinjaman sendiri. Produknya nanti sesuai dengan yang disetting oleh pihak koperasi. Jadi mungkin ada beberapa pinjaman nantinya dan itu bisa dipilih oleh anggota, melakukan pengajuan via aplikasi, lalu nanti terbentuk tanda tangan digital yang dilihat oleh yang akan dibentuk oleh Peruri, lalu dilakukan approval oleh pihak admin koperasi, sehingga dana itu nantinya cair ke simpanan sukarela anggota untuk dapat digunakan. Nah, ini bagian dari prosesnya juga, di mana nanti setelah dilakukan pengajuan, nanti ada permintaan upload dokumen, contohnya kayak mungkin KTP, macam-macam Pak ya, nanti tergantung ke kebutuhan dari pihak koperasi, dokumen apa aja yang dibutuhkan. Lalu setelah disetujui, dilakukan disbursement atau pencairan oleh pihak koperasi yang nantinya masuk ke rekening yang bersangkutan untuk dapat digunakan. Lalu untuk credit scoring sendiri sebetulnya kita ini terhubung ke Pusdapil, ada telco, ada online shopping, jadi nanti bisa dilihat attitude-nya dari pihak calon peminjam, billing telkonya seperti apa, apakah dia melakukan penunggakan dan segala macam gitu kan. Terus online shopping, dia habit belanjanya seperti apa sih gitu, apakah dia orang yang konsumtif atau seperti apa gitu. Apakah dia ada pinjaman di peer-to-peer lending lainnya, dan segala macam, sehingga ini mengacu ke penilaian terhadap kesehatan finansial si calon peminjam. Oke, ini credit scoring-nya sampelnya seperti ini kurang lebih. Oke, fitur yang salah satu fitur menjadi andalan dari aplikasi mobile ini adalah transfer, gitu ya. Jadi ini yang membuat aplikasi ini bisa bersaing dengan bank, di mana para anggotanya nggak hanya bisa melakukan transfer antar anggota, sekarang bisa transfer ke rekening bank lain. Begitupun bisa terima dana dari luar koperasi. Jadi nantinya para anggota setelah melakukan registrasi terbentuk nomor virtual account, di mana nomor itu selalu melekat. Dengan catatan, suatu saat mungkin para anggota yang sudah terdaftar akan melakukan perubahan nomor misalkan. Yang khawatir, nomor itu akan tergenerate ulang. Jadi, nomor Anda sekarang apa, nanti berganti menjadi apa, melakukan aktivasi kembali, nomor itu akan tergenerate ulang. Di mana nanti, misalkan cair gitu, dana pinjamannya, saya mau transfer ke bank BCA, itu bisa dilakukan. Saya mau nabung nih ke rekening sukarela saya, itu bisa dilakukan dengan melakukan transfer virtual account. Oke, ini yang tadi saya sampaikan, di mana ada fitur lain di aplikasi mobile ini adalah agent, di mana agent ini nanti misalkan ada anggota di daerah remote dan mungkin dia tidak ada aplikasi dan ingin melakukan nabung atau mau titip dana atau transfer, itu bisa menggunakan jasa agent itu. Untuk agent ini memang perlu diaktifasi,
Sehingga memang kalau misalkan pihak koperasi membutuhkan fitur ini, nanti bisa ditunjuk siapa saja yang akan berlaku sebagai agent. Jadi nanti dia akan menjadi perpanjangan tangan pihak koperasi. Ini pun bisa dibuat fee. Jadi ada fee-nya gitu untuk melakukan transaksi gitu melalui agent. Ini masih sama prosesnya seperti ini. Dia melakukan tarik tunai nanti dilakukan request, lalu di-approve, nanti pihak anggota dan agent itu sama-sama mendapatkan notifikasi bahwa benar nih saya melakukan tarik tunai, saya melakukan transfer, ini sudah dilakukan dan segala macam. Lalu ini yang bisa menjadi andalan juga, di mana ada loyalty program di mana bisa menambahkan loyalitas pengguna dan memberikan cashback dan promo dari merchant rekanan. Lalu ada QR code scan, misalkan mau belanja gitu. Jadi langsung ada QR, nanti dibuatkan QR di mana misalkan ada transaksi di merchant tersebut, itu bisa langsung masuk ke rekeningnya koperasi. Sebagai keamanan di kami itu di aplikasi mobile itu terdiri untuk ada PIN dan password, di mana verifikasi menggunakan password dan otorisasi transaksi menggunakan PIN yang didaftarkan oleh anggota nasabah. Jadi PIN dan password itu hal yang berbeda. Jadi kita ada dua penjagaan. Biasanya kan kalau di bank juga begitu, misalkan Bapak punya salah satu aplikasi banking untuk login menggunakan password, untuk transaksi menggunakan PIN. Jadi bisa dibilang aplikasi ini sudah aman untuk melakukan transaksi. Lalu untuk verifikasinya di awal pun juga mendapatkan SMS token. Jadi kalau dibilang Pak, ini kok aplikasinya berlapis banget ya, ada SMS, ada email dan segala macam. Itu memang sengaja kita lakukan demi keamanan. Jadi eh, itu sudah kita desain sedemikian rupa sehingga dari proses registrasinya pun atau aktivasinya pun eh, itu bisa dibilang aman. Lalu ada fitur eKYC di mana yang tadi saya bilang, yang tadi saya sampaikan bahwa datanya harus cocok, di mana pengecekan kecocokan data KTP anggota atau nasabah ke Dukcapil melalui proses eKYC. Jadi kalau nggak cocok nanti nggak match akan mempengaruhi proses registrasi nantinya. Jadi terhambat, dibilang nanti data tidak cocok, gitu. Jadi itu harus diulang. Lalu ada tanda tangan digital, di mana tim melakukan pengajuan pinjaman, dan ini dianggap sah Pak. Jadi yang ini sudah disertifikasi oleh PSRE dan OJK. Untuk sistem kami ini sudah melalui akses internet yang sangat aman, sistem keamanan dan proteksi tinggi hingga 3 layer, lalu berjalan di hardware yang handal, 99,5% SLA, 24/7 dukungan support. Ini adalah di mana server, bisa dibilang server kita ini aman. Server kita ini ada di salah satu provider data center yang sudah dijamin keamanannya. Jadi selain tadi sistemnya, servernya pun juga kita amanin. Ini ada data center kita, di mana kita tuh ada di 3 tempat, data center dan DRC. Ini adalah sertifikat-sertifikatnya yang menjamin keamanan data. Kalau untuk proses implementasinya sendiri, di mana pihak koperasi sudah memiliki aplikasi core-nya, lalu aplikasi mobile-nya dipegang oleh pihak anggota, di mana datanya selalu tersinkronisasi setiap saat. Jadi setiap Bapak melakukan atau Bapak Ibu melakukan transaksi dari luar, gitu, transfer gitu, langsung ke rekening sukarelanya, otomatis tercatat real time. Lalu insya Allah pihak Inveli bekerja sama dengan pihak koperasi sudah
memiliki rencana implementasi atau roadmap, yaitu untuk saat ini sudah ada simpanan, deposito atau simpanan berjangka, dan PPOB. Ini yang saat ini sudah berjalan. Untuk kedepannya itu mungkin nanti akan dikembangkan ke area yang lebih luas, ada healthcare, mungkin bisa bergabung dengan asuransi dan segala macam. Lalu ada Mart nih terkait dengan UMKM, mungkin teman-teman yang punya usaha UMKM bisa terhubung dengan koperasi, nantinya bisa bekerja sama. Lalu ada barang dan jasa, di mana nanti mungkin ada rencana untuk kerjasama dengan pihak leasing dan lain-lain. Lalu untuk kedepannya pihak koperasi ini juga akan bekerja sama dengan beberapa pihak terkait penyedia jasa tiket penerbangan, lalu ada kerjasama dengan pengembangan di IT dan lain-lain. Oke, sekian untuk overview terkait pengenalan Inveli dan aplikasi mobilenya. Berikut